Oke, itu dia kegiatan Top Gun Station yang sudah dilaksanakan di Palembang, Bandung, dan Semarang. Tepuk tangan buat Top Gun Station 2.0. Aku udah MC di beberapa kota yang sudah diselenggarakan ya. Despite itu acaranya seru-seru banget, ada music performance, akan ada cerdas cermat juga teman-teman. Nanti siang hari, mulai dari jam 1 sampai seterusnya sampai malam akan kedatangan teman-teman SMA yang akan hadir bertanding, kasih tahu dance competitionnya, music competitionnya mereka, performa mereka sampai cerdas cermat, dijamin seru banget. Jadi buat teman-teman mungkin stay di sini sampai malam untuk acara Top Gun Station 2.0 atau Grand Final Top Gun Station 2.0. Nah, setelah press conference ini kita juga nanti bakal menampilkan peserta Top Gun Station di kota Jakarta. Tadi kan udah ada Palembang dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang bingung untuk isi hari ini mau kemana, datangin kemana aja, langsung aja ke main atriumnya Lipo Mall Nusantara. Karena selain penampilan dari para peserta yang udah lolos tadi, yang aku mention ada dance competition, ada music competition, kita juga ada penampilan special performance guest star di hari ini. Ada Nuka, ada Samuel Cipta, ada Mesa Hira, Olivia Pardede, dan last but not least, Nyoman Paul. Tepuk tangan sekali lagi buat Top Gun Station 2.0 biar semakin semangat hari ini. Dan tanpa membuang waktu, kita undang ke depan para narasumber muda inspiratif dan berprestasi dan tentunya udah capable banget di bidangnya masing-masing. Yang pertama, aku panggilkan Bapak Thomas Michael sebagai Head of Marketing Top Coffee. Tepuk tangan buat Mas Thomas Michael. Silakan Mas Michael. Duduknya, monggo. Oh, iya. Selanjutnya, aku panggilkan Elsye Giovanni sebagai penerima beasiswa. Tepuk tangan buat Kak Elsye teman-teman. Halo Kak Elsye. Monggo duduknya boleh di sini. Nah, iya. Di sini boleh di sini. Di sini dulu aja. Nah, selanjutnya ladies and gentlemen, please welcome Brian Masga sebagai salah satu barista Indonesia. Tepuk tangan buat Mas Brian yang tadi nyeduh di meja depan ya. And last but not least, ladies and gentlemen, please welcome Megan Domadi sebagai brand ambassador Top Mochaccino. Oke, silakan duduknya di sebelah Kak Elsye. Nah, ternyata geser satu kursi Kak. 1, 2, 3. Oh, ternyata di tempat gue. Udah gue gak boleh duduk. Silakan monggo duduk semuanya, kita akan ngobrol-ngobrol. Teman-teman tepuk tangan buat para narasumber yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita di hari ini. Jadi masih dalam rangka merayakan Hari Kopi Sedunia jatuh setiap bulan Oktober nih teman-teman media dan tamu-tamu yang sudah hadir. Hari ini Top Coffee sebagai kopinya orang Indonesia mempersembahkan topik obrolan hangat judulnya Seteguk Inspirasi dari Kopinya Orang Indonesia. Kopi semua kan nih Mas ini? Ah iyalah. Ini yang pertama aku pengen ngobrol-ngobrol sama Megan dulu. Megan udah megang mic belum? Aku minta mic-nya dong buat Megan, monggo. Megan mau mic yang kayak gini apa yang Agnes Monica? Yang mau konser, kita lihat-lihat. Mas Brian apa kabar? Tadi tuh lagi ngapain Mas sebelum acara? Tes mesin dulu. Oh tes mesin. Kita panasin dulu mesinnya ya. Kayak mobil aja ya. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak yang satu ini, mungkin boleh diabadikan momen keseruan hari ini di Insta Story ya. Tag aja ke @topcoffee_id, ke @prambors juga sebagai media partner, dan aku juga Instagram aku kalau mau di @b3ryl. Nah ini monggo mic. Yang pertama nih, aku langsung banting setir dulu ke Megan. Hai Megan, boleh tes dulu Megan? Oke. Kurang gede kakak-kakak volumenya monggo. Nah. Nyala ya? Hai, salam semuanya. Nah, ini pasti pada tahu nih sosok yang satu ini. Biasanya kalau tahu abangnya, tahu adiknya juga gitu. Atau kan tahu dua-duanya. Nah, Megan, aku pengen ngajak ngobrol. Untuk Megan dulu. Kak, Megan ini kan karirnya di entertainment ya. Menurut lo Megan, apa sih arti kenikmatan kopi ya bagi seorang anak muda Gen Z yang hari-harinya berkarir di industri entertainment? Apa kopi selalu ada di kehidupan lo di entertainment? Monggo. Itu pasti. Kenikmatan kopi bagi aku itu banyak banget loh, banyak banget. Tapi mungkin kenikmatan buat aku tuh ketika bekerja ya, karena kan bekerja itu pastinya ada capek-capeknya juga. Dan kopi itu bagi aku dia bisa bikin aku lebih fokus ketika bekerja.
bisa kasih aku comfort juga kalau lagi hektik kerjaannya. Dan kerjaan aku itu kan gak nentu ya waktunya, kadang bisa pagi, ketemu pagi lagi ya. Bisa Sabtu, bisa hari biasa gitu ya. Itu dia, jadi nggak nentu. Dan kopi itu bisa bantu aku buat ngerasa malam panjang itu ringan gitu. Oh gitu? Iya, sangat membantu pastinya. Biasa pegang kopi di tangan kiri atau tangan kanan kalau lagi syuting? Kenapa? Biasa komposisinya, ini kan kamu berdiri nih mau syuting nih, tas di kiri, kopi Iya, di kanan. kopi di kanan. Kelas itu Itu dia. dia. Itu porsi artis kalau syuting begitu tuh. Tangan kiri tas, tangan kanan kopi. Iya betul. Ruang tunggu aku di mana ya? Syuting bentar, cut, ngopi. Itu dia. Oke. Dan ini gongnya teman-teman yang sudah hadir, Top Lovers. Jadi Megan ini baru dapat award. Awardnya panjang banget cuma nih. Awardnya adalah National Winner Award for Best Actress in a Leading Role untuk 2025 Asian Academy Creative Award. Tepuk tangan buat Megan Domani. Gokil. Ini ada nggak sih Megan nilai-nilai yang kamu pegang gitu ya selama berkarya sehingga kamu tuh bisa bisa bertahan di industri entertain dan inspirasi anak muda untuk ikut ngasah bakatnya. Mungkin teman-teman juga banyak yang pengen masuk ke dunia entertain gitu. Mungkin nilai-nilai yang aku pegang selama ini itu harus konsisten pastinya. Konsisten, kita harus enjoy prosesnya dan terus upgrade diri. Karena di dunia entertainment atau kreatif itu naik turun sangat biasa ya, sangat biasa sekali. Yang penting tuh kita jangan gampang nyerah dan malah ini bisa jadi reminder buat anak muda di luar sana kalau ngasah bakat bisa seru banget kalau kita jalaninnya sepenuh hati. Yang penting cinta sama apa yang Itu dia. Consistency is the key, bro. Karena gini, semuanya juga bisa kayak misalnya lo nge-gym gitu ya. Kan harus konsisten. Iya, berhenti bentar ya bagaimana? Iya, Mas Brian kan bikin kopi ya kan awalnya dari konsisten juga kan. Kalau enggak udah beli alat mahal-mahal amat-amatan nggak kepake. Dijual nggak alatnya? Oh enggak. Mau beli ya, mau beli. Iya, jadi pengen beli saya. Tanya alat. Oke, sekarang ke Mas Brian dulu ya. Kalau dari sudut pandang seorang barista nih Mas ya, yang baru-baru ini ngewakilin Indonesia di sebuah kompetisi internasional, aku udah nggak ngeraguin lagi karena Mas Brian aja udah ada di sini, kapabilitasnya udah nggak bisa diraguin lagi. Kira-kira menurut Mas Brian ya, apa makna kopi di hidup Mas Brian dan apa yang ngedorong Mas Brian untuk milih karir jadi barista? Nyala, boleh naikin lagi kali ya soundnya. Jadi kalau menurut aku sih kopi itu udah kayak sebuah hobinya passion. Oke. Jadi bukan sekedar pekerjaan. Tapi semenjak terjun di dunia kopi ini banyak banget kesempatan berharga yang bisa menambah hidup aku gitu. Oke. Dan salah satunya ya melalui kompetisi baik maupun lokal maupun internasional. Oke. Itu yang membuat kunci karir di barista. Kalau boleh tahu start di umur berapa sih Mas? Start di umur berapa? Jadi dia masuk ke perkopian gitu. Kayak 20. 20. Oh iya. Emang suka kopi dari kecil tapi? Enggak sih, kebetulan waktu di bangku kuliah udah mulai beranjak kayak bikin kopi ya. Oh, Mas Brian ke kelas nih, ke kampus, bawa biji kopi 1 karung udah gitu. Oh nggak gitu ya? Lo dikira saking intunya ke kopi, oke ini. Tapi Mas Brian kira-kira persiapannya apa aja yang dilakuin kalau misalkan ikut kompetisi barista internasional yang waktu itu gitu? Apakah memang pernah punya pengalaman bikin latte art atau mungkin Mas Brian memang dulu pernah ikut kursus apa segala macam, persiapannya apa untuk kompetisi skala internasional? Dalam karir sih pasti ada ya, yang namanya kursus-kursus tuh pasti udah ada. Cuman ya kalau buat ke internasional kemarin persiapannya cukup intens. Ya. Jadi selama 2-3 bulan setiap hari selama 8 jam, 10 jam mungkin 15 liter susu aku habisin. Oh iya? Setiap harinya ya. Wow. Ya, seperti itu sih. Dan dulu juga waktu awal-awal bikin kopi juga pernah pakai Top Coffee juga buat belajar latte artnya. Dan oh gitu. Keren, tepuk tangan dong buat Mas Brian. Pakai Top Coffee loh. Cuman pakai yang black coffee-nya. Yang black coffee. Karena kan mau digambar di latte art kan. Jadi dia. Iya, seru juga sih. Dan enak juga lah di kopi itu. Enak ya, oke. Bener gak sih yang bikin, aku suka lihat di video TikTok yang orang bikin latte art di mulut itu bisa ya? Jangan dong, Pak. Ada aneh ya? Panas. Oh itu panas ya? Suka ada video-video nyeleneh di TikTok soalnya. Oh, emang FYP saya aneh soalnya. Oke, sekarang ke Mas Michael dulu nih sebagai empunya. Asik.
Sik. Sebagai marketing manager dari Top Coffee. Aman? Aman. Megan ini mic lu, sorry. Enggak aman. Ada ini, oh, Mas Brian apa kabar? Baik. Kita ketemu di berbagai titik ya, Top Generation 2.0. Jujur saya udah mulai bosen sebenarnya sama Mas Michael. Oh Mas Brian, Mas Michael. Oke. Mas Michael, ini apa alasan Top Coffee ngerayain Hari Kopi Sedunia? Karena titik sebelumnya di Medan, di Palembang, Bandung itu nggak ada perayaan apa-apa. Nah sekarang akhirnya Top Coffee memilih untuk sembari merayakan Hari Kopi Sedunia. Mau nggak Mas Michael? Ya, jadi pada tanggal 1 Oktober kemarin kan kita merayakan namanya Hari Kopi Sedunia. Dan Top Coffee itu percaya bahwa kualitas kopi Indonesia itu betul-betul bagus gitu ya. Dan kita percaya bahwa kualitas sebagus itu dimulai dari tangan petani-petani kopi Indonesia gitu. Nah kita melihat bahwa bukan cuma dari petaninya, tapi industri kopi bisa maju itu karena ada penikmat kopinya. Pastinya Ada segmennya ya? betul. Dan sekarang itu penikmat kopi terbesar itu ada di Gen Z malahan. Betul ya. Gitu. Nah menurut data Snapchat Indonesia Coffee Consumption Trend juga 79% orang itu mengkonsumsi kopi. Jadi kalau kita bilang 8 dari 10 orang itu pasti adalah coffee drinker gitu. Nah Top Coffee sendiri kita punya komitmen bahwa sebagai kopinya orang Indonesia, kita menyediakan semua jenis kebutuhan kopinya orang Indonesia, mulai dari kopi murni, kopi 2-in-1, kopi 3-in-1 yang ada tadi top susu, lalu juga ada yang kekinian nih kayak top gula aren, lalu top cappuccino, top white, hingga yang baru launching nih dengan Megan yaitu top mochaccino double shot. Jadi kita memang komitmen sebagai Top Coffee adalah kita mau menjadi kopinya orang Indonesia. Oke, kalau lo ngecek band atau musisi, mereka kan ada genre-nya. Kalau Top Coffee itu punya semua genre, karena Top Coffee kopinya orang Indonesia gitu. Tepuk tangan buat Top Coffee dong. Lo cek aja variannya semua ada yang kekinian sama yang beda varian juga ada tuh, ada 6 ada di foto-fotonya. Nah, Mas Michael lagi kembali, seperti apa nih bentuk perayaan Hari Kopi Sedunia yang dilakukan Top Coffee di Grand Final Top Generation hari ini? Monggo Mas. Ya, jadi untuk Top Generation 2.0 ini sebetulnya kita bukan hanya merayakan Hari Kopi Sedunia, tapi kita juga ingin memberikan apresiasi kepada para orang-orang yang berjasa di industri kopi. Pertama mungkin dari penikmat kopi itu sendiri, Gen Z. Sebenarnya Top Generation 2.0 itu kita memberi wadah kepada para Gen Z yang memiliki talenta, memiliki keterampilan dari kategori musik, dance, ilmu pengetahuan atau battle of minds, hingga yang keterampilannya itu di e-sport, Free Fire. Itu kita pertama di situ. Yang kedua kita hadirkan juga Mas Brian di sini sebagai barista pemenang Latte Art Championship ya di 2025 ini, supaya para muda-mudi di sana tuh tahu bahwa di industri kopi itu ternyata punya banyak inspirasi gitu. Dan yang ketiga kita juga dengan bangga memperkenalkan Mbak Elsie di sini, lalu di kursi penonton ada Mas Yoga dan juga Mas Mukti yang sebagai penerima beasiswa dari keluarga petani kopi. Di sini tuh Top Coffee berkomitmen untuk mendukung terus para pelaku industri dari kopi Indonesia, seperti itu. Oke, tuh tadi sudah ada beberapa input dari teman-teman di depan. Tepuk tangan buat para narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Mas Brian, ada Megan, dan juga ada Mas Michael. Nah, ada satu narasumber yang belum aku tanya-tanya dari tadi, ada Kak Elsie. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama salah satu penerima beasiswa dari Top Coffee, dari keluarga petani kopi ya, untuk biaya hidup di masa pendidikannya, mari teman-teman, akan ada tayangan. Kita saksikan bersama-sama tayangan video keseharian mereka itu seperti apa saja sih, yang merupakan bagian dari keluarga petani kopi Indonesia. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Tinggi. Perkenalkan nama saya Adita Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asy Giovanni. Saya dihidupi oleh seorang ayah yang bekerja sebagai buruh tani. Kami sekeluarga sebelumnya tinggal di desa atau rumah yang sama. Tetapi ayah dan ibu saya sudah bercerai pada tahun 2017, yakni pada saat saya masih di bangku SMP. Lahir di keluarga yang cukup sederhana dan berasal dari nilai 3T membuat saya sadar bahwa untuk menuju kesuksesan kita harus mampu keluar dari zona nyaman.
Dan bagi saya, pendidikan adalah investasi terbaik karena pendidikanlah yang nantinya akan menunjang masa depan kita. Saya mengurungkan niat saya untuk berkuliah dikarenakan kondisi latar belakang saya tidak mumpuni, sehingga saya memiliki pemikiran untuk bekerja terlebih dahulu. Tetapi pada saat itu, beasiswa Online Scholarship Competition sedang membuka pendaftaran kuliah gratis selama 4 tahun melalui berbagai seleksi yang sudah membuat saya seperti ini, sehingga saya diterima di beasiswa Online Scholarship Competition. Sebagai bentuk motivasi dari saya, keluarga dan biaya bukanlah penghalang untuk kamu menempuh pendidikan yang lebih wajib. Maka dari itu, tetap semangat dan raih cita-cita kalian setinggi-tinggi. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kalian lagi down atau lagi putus asa, kalian jangan patah semangat karena percayalah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saya bisa, kenapa kalian tidak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan buat video dari teman-teman penerima beasiswa. Elsie cantik banget hari ini, apa kabar? Gak apa-apa, Elsie bisa dinaikin kok dari FOH. Nah tuh, cek dulu. Halo Kak. Halo Elsie, tepuk tangan buat Elsie teman-teman. Cantik banget, kita pernah ketemu deh. Kita pernah ketemu tahu. Pas briefing tadi ya. Sebelumnya pernah, tanya dong di mana gitu. Oh, di mana? Di mimpi indah aku, ya. Gitu mbak, gitu mbak. Oke, ini adalah Elsie. Jadi Elsie ini tuh sekarang sedang menempuh pendidikan S1 jurusan ahli gizi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Surabaya. Iya, orang Surabaya. Aku yo biyen nang Surabaya. Aku tapi bukan orang Surabaya asli Kak. Oh gitu ya, oke. Kata Elsie, iya aku kan nanya, gitu kamu di Surabaya. Oke, dengan latar keseharian kamu tadi di tayangan yang sudah kita tonton bersama-sama, apa alasan kamu sejak awal ngejar beasiswa, Elsie? Monggo diceritain ke teman-teman. Oke, jadi orang tua saya itu adalah seorang petani kopi yang kesehariannya itu bekerja ke kebun kopi dan juga berjualan dari pasar ke pasar. Biasanya saya kalau libur kuliah itu ya Kak, bantunya itu cuman kayak nganter beliau ke kebun kopi, nanti pas selesai zuhur nanti saya jemput lagi. Karena kenapa nggak ikut ke kebunnya itu karena di rumah ada adik yang masih kecil yang masih 9 bulan yang harus dijaga. Iya, tapi waktu kecil saya sering ikut ke kebun kopi, saya tahulah sedikit lihat gimana cara pengolahannya, ngambil biji kopinya itu gimana gitu. Ya itu tadi karena juga saya masih ada 2 adik yang bisa dibilang masih kecil, satunya masih SMP juga, yang itu masih menjadi tanggungan orang tua saya ya. Nah itu jadi alasan kenapa saya ikut daftar beasiswa yang akhirnya alhamdulillah keterima di beasiswa OSC. Oke, akhirnya kan terima dapat beasiswa, tepuk tangan buat Elsie sekali lagi. Tapi emang kamu sembari, adik kamu 2 berarti? Iya 2. Satu SMP, yang kecil SD? Yang kecil 9 bulan. Oh masih 9 bulan tadi ya. Oh berarti kamu pernah kepikiran nggak? Maksudnya kayak bawa adik-adiknya juga ke kebun gitu sekalian lihat kopi? Pastinya pernah sih Kak, cuman kayak kalau lihat-lihat aja oke lah, tapi kalau buat ngebantu kayaknya enggak, karena susah ya. Masa ngebantu, suruh liatin aja gitu, ngebantu tuh kasihan masih kecil ya. Iya. Kebunnya di mana? Lumayan jauh dari rumah, cuman kayak enggak yang jauh banget, kira-kira 30 menitan lah dari rumah. 30 menit dari rumah ya, oke. Tapi ini Elsie, kamu kan sebagai penerima beasiswa, kira-kira gimana perasaannya terpilih menerima dukungan biaya living cost untuk menemani perjalanan kamu selama menyelesaikan pendidikan kamu gitu, S1 loh. Pastinya senang banget ya Kak, dan juga bersyukur sekali bisa dapat beasiswa living cost yang alhamdulillahnya ini tuh sebenarnya sangat membantu ya buat ekonomi anak rantau seperti saya. Paham banget aku. Anak rantau, apalagi ngerantaunya di kota yang cukup besar kayak Surabaya, itu kosnya lumayan. Apalagi kuliahnya juga swasta, di kesehatan pula itu wah pengeluarannya banyak banget. Jadi living cost yang dari Top Coffee ini sangat membantu pastinya, dan saya juga sangat berterima kasih kepada pihak Top Coffee. Dan pastinya juga saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini Kak. Oke, aku pengen tahu dong rutinitas kamu sehari-hari. Kan tadi kan kamu merantau kan, so, kotanya cukup besar gitu ya. Dari jam 6 pagi sampai malam, silakan coba bangun nih, bangun. Artinya mandi dulu kan, siap-siap. Mandi? Mandi Oh, dong, iya. jangan nggak Aku mandi belum kan.
Habis terus. Balik terus ke kampus, paling kelasnya itu paling banyak praktikumnya, apalagi di semester 3 kan. Iya sih, kan. Praktikumnya kayak kita nyusun menu, masaknya itu yang harus sesuai sama menu yang kita bikin, harus balance juga Kak, iya. Harus sesuai juga buat kalorinya, proteinnya, terus lemaknya, energinya. Nah, itu harus balance semuanya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin maaf yang kayak kekurangan gizi atau mungkin kayak mereka kekurangan energi kronis gitu ya. Nah, itu kita harus nyusun menunya itu yang harus pas banget sama merekanya, dari TB, BB-nya gitu. Terus nanti malamnya ngerjain lapraknya. Oh, lapraknya sore kan kosong tuh sore. Nongkrong minum top coffee. Iya, minum top coffee. Itu harus recharge dulu ya sih. Gitu. Oke deh. Nah, sekarang aku pengen ngobrol ke Mas Michael, kembali ke Mas Michael lagi Mas. Nah, ini kan kita kan ngomongin soal bakat sama prestasi gitu ya. It's all about apa ya, ibaratnya performanya mereka yang akan kita tonton bersama-sama teman-teman SMA dan sederajat. Kelihatannya kegiatan Top Sensation juga ada hubungannya ke musik, dance, ya kan, sama ilmu pengetahuan, which is ada di Battle of Mind, cerdas cermat. Nah, hal ini bakal ada kegiatan apa aja dan kriteria pemenang yang dicari itu seperti apa? Monggo dikasih tahu ke tamu-tamu undangan dan para media. Ya, jadi untuk Top Genzation 2.0 yang akan kita hadirkan hari ini, sebetulnya ada 4 kategori lomba yang kita sediakan ya. Oke. Pertama dari music, lalu ada dance, ada Battle of Minds atau kita bilangnya cerdas cermat, dan satu lagi itu e-sport Free Fire. Tentunya untuk penilaiannya itu berdasarkan kreativitas, berdasarkan originalitasnya juga, lalu juga performance ketika di panggung. Lalu kalau untuk Free Fire pastinya untuk keterampilannya dalam mengolah gadgetnya kan gitu. Dan sebenarnya selain dari kita nanti lihat lomba-lombanya, sebetulnya juga akan banyak keseruan yang ada di Top Genzation 2.0. Nantinya akan ada main games bareng, nanti dengan Megan Dumandi bisa main, lalu juga nanti kita akan kehadiran Billy Davidson juga, lalu juga nantinya akan ditutup oleh performance ya dari Nucha, Samuel, lalu juga ada Mesahira, Olivia Padede, dan juga yang terakhir Nyoman Pau. Seperti itu. Ini bakal seru banget. Pak, abis ini acara tidak stop ya, masih lanjut sampai malam. Tadi sudah di-mention ada. Nih, sumpah aku bisa garanti performance mereka. Aku kan MC di 20 titik sebelumnya, jadi itu ada mini event juga dari Top Coffee. Di 20 titik SMA itu semua performernya bagus-bagus banget, ekskul dance-nya, ekskul musiknya, bahkan teman-temannya tuh hype-nya tuh tinggi banget. Pas nanti akan ada cerdas cermat, jadi pastiin teman-teman Lipo Mall Nusantara stay di sini, kita malam mingguan di Lipo Mall Nusantara barengan sama Top Coffee dan juga Prambors. Nah, aku mau ke Megan nih, Megan udah gatel dari tadi pengen ngomong kayaknya ya. Nah, tapi sebagai salah satu juri, nanti kan ada music competition, ada dance competition. Nah, salah satu jurinya itu adalah Megan Domani. Sebagai salah satu juri nih Megan, yang aman tuh Megan? Ada toa sih, mau toa. Halo, ya oke. Aman ya? Ya. Teman-teman aman suaranya sampai sana aman ya? Kedengeran semuanya ya? Oke, nah ini Megan sebagai salah satu juri, nanti kan terlibat di kegiatan Top Genzation di kota-kota sebelumnya juga terlibat. Betul, jadi juri. Oh, jadi juri. Semuanya dia sikat, Min Engert juga disikat, foto-foto Megan juga. Nah, seperti apa pendapat Megan gitu ya, ngelihat bakat-bakat dari para finalis di Top Genzation? Wow, aku udah di beberapa kota ya kemarin ngeliat performance yang luar biasa banget. Aku bangga banget ngeliat banyak anak muda yang keren, yang kreatif dan percaya diri banget. Percaya diri banget, semuanya luar biasa bakatnya dan pastinya patut diapresiasi. Jadi aku tuh pengen bilang selamat buat semua pemenang hari ini nantinya dan juga yang dari kota-kota sebelumnya. Semoga bisa terus menginspirasi anak muda yang lainnya ke depannya dan pastinya tetap bersama Top Coffee yang akan terus menjadi bagian dari perjalanan sukses kalian. Masuk! Itu ya, Megan. Nanti kita ini bakal dipenuhi sama anak SMA sederajat nanti, karena nontonin perwakilan dari sekolahnya mereka. Ini udah mulai datang tuh anak SMA itu. Bukan ya? Oh, bukan itu siapa? Oke. Nah, kembali ke Mas Brian. Nah, jam kaget gitu dong. Oke, Sir. Oh, iya, Sir. Nah, ini boleh ceritain dong seperti apa nih resep
kreasi menu Top Coffee, karena nanti pada Top Coffee juga ya, nanti Mas Brian akan demo yang hari ini akan dibuat untuk inspirasi teman-teman semua untuk recreate di rumah. Monggo Mas, seperti apa resepnya? Jadi hari ini aku mau bikinnya itu namanya Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. Jadi kalau kita tahu Mont Blanc itu kan suatu minuman kopi yang viral di Australia. Wow, pernah dengar? Ya, jadi base-nya kita pakai black coffee dan coffee. Yes. Lalu ada citrusnya kayak orange gitu. Lalu on top-nya kita pakai dairy whip dengan orange zest with vanilla syrup. Jadi kayak seger, creamy, enak banget. Boleh pada coba nggak sih kita? Boleh Loh, boleh ya? Nggak, aku udah bawa tumbler soalnya. Minta dibikin di tumbler. Mau take away ya? Oh, take away. Jangan pada take away ya. Aji mumpung lu pada gue lihat. Oke, itu dia talk show bareng sama narasumber. Tepuk tangan buat para narasumber yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita hari ini. Nah, selanjutnya kami akan mempersilahkan 3 pertanyaan dari rekan media seputar kegiatan Top Coffee dan ajang Grand Final Top Gun Station 2.0. Boleh buat para media yang ingin bertanya, boleh disebutin namanya, asal medianya, dan pengen nanya ke siapa. Monggo yang mau tanya boleh angkat tangan. Silakan Mas yang pakai baju biru, monggo boleh dikasih mic-nya. Yang pakai baju biru, yang pakai topi. Sepatunya Nike. Detail banget ya. Oh, sorry, langsung diangkat. Sneakers ya Mbak itu. Iya, boleh teman-teman yang lain juga pengen nanya, monggo dipersiapkan pertanyaannya karena ini ada kesempatan untuk 3 orang. Ya, 3 orang ya. 3 pertanyaan ya. 1 media, 1 pertanyaan. Atau mau 2 juga boleh. Halo Iwan. Ya. Sinar harapan Pak Michael. Apa kriteria utama yang digunakan dalam memilih peserta Top Gun Station, khususnya untuk memastikan keterwakilan dari keluarga petani kopi? Yang kedua buat jawara barista. Terakhir, sebagai juara Late Art Indonesia, bagaimana Anda melihat hubungan antara kreativitas dalam seni kopi dengan pemberdayaan petani kopi lokal? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Boleh Mas Michael? Oke, dari aku dulu ya. Kriteria penilaian untuk Top Gun Station sebetulnya kita ngelihat dari 4 kategori, Pak. Lombanya yang tadi music, dance, e-sport free fire, dan juga cerdas cermat atau battle of minds. Sebetulnya kita melombakan itu dari tiap sekolahnya yang sudah mendaftar ke Prambors itu sendiri gitu. Jadi ada tiap kotanya kita melombakan di 20 sekolah. Nah, yang hari ini datang itu sebetulnya perwakilan dari sekolah-sekolah yang sudah kita datangi itu. Nah, kalau kriteria penerima beasiswa seperti Mbak Elsya, Mas Yoga, dan Mas Mukti, sebetulnya kita bekerja sama dengan OSC, tadi OSC Award, untuk memilih penerima beasiswa itu sendiri. Jadi secara komite sudah ada dari panitianya dari OSC Award. Nah, kita melihat background dari keluarga petani kopi itu, karena di Hari Kopi Dunia ini kita ingin mengapresiasi lah para petani kopi dengan memberikan beasiswa kepada anak petani kopi itu sendiri. Itu sekian. Gimana Pak Iwan, dari Sinar Harapan terjawab? Oke, lanjut ke Mas Brian, silakan. Oke, jadi kalau dari saya kan sebagai barista berkaitan dengan petani kopi, pastinya sangat berkaitan ya Pak ya. Karena kan kita sebagai barista pasti bikinnya kopi. Kopi itu dari hulu ke hilir biasanya. Jadi dari petani kopi, memproses biji kopinya, masih green bean, masih mentah, pasti di roasting. Habis di roasting baru nyampe ke kita sebagai barista itu. Jadi semakin kita berkembang, semakin kita bisa grow, menurut aku kita semua bakal saling support. Itu kayak coffee chain. Seperti itu sih. Oke, Pak Iwan gimana, terjawab ya? Oke, 1 pertanyaan lagi untuk media, silakan kakak-kakak. Oh, yang nunjuk yang jilbab, yang mau nanya cowok, konsepnya gimana nih? Boleh mic-nya teman-teman panitia ke yang di sebelah kanan, yang pakai baju flanel kotak-kotak. Nah, megang handphone tuh, awas dicopet handphonenya ya. Ya, nggak ada copet di sini. Silakan Mas. Terima kasih dari yang halo Oke. untuk Megan, kan pecinta kopi ya, bisa tahu nggak rutinitas kopinya kapan, terus sehari bisa berapa gelas, dan kopinya kopi apa jenisnya gitu. Kasih tahu Mega. Ya, terus satu lagi buat Mas barista, kriteria pemenang itu kopi yang kayak gimana, ada standar-standarnya nggak? Bagus,
Terima kasih Mas, ke Megan dulu. Terima kasih pertanyaannya. Kalau rutinitas aku sehari-hari, jadi dulu sebelum ada Top Mochaccino Double Shot, aku tuh bisa minum kopi 3 kali sehari. Karena yang tadi aku bilang syuting itu waktunya kurang tentu ya, maksudnya bisa dari pagi sampai pagi lagi, terus bisa setiap hari syutingnya. Jadi aku perlu banget kopi supaya lebih semangat syutingnya. Tapi sekarang semenjak ada Top Mochaccino Double Shot, aku ngerasa sekali dalam sehari itu udah cukup banget buat aku minum kopi dan bisa bikin aku fokus dan semangat seharian, gitu sih. Oke, gimana terjawab Mas? Terima kasih Megan, lanjut ke Mas Brian, monggo. Oke, kalau kriteria supaya menang gitu ya, jadi perbedaannya pasti ke kreativitasnya harus tinggi sekali gitu. Jadi kalau di bidang saya kan kebetulan latte art, jadi kan gambar tuh sangat diversity kan, banyak banget. Yes. Ada yang simple, ada yang rumit banget. Jadi ketika kita membawakan pattern yang sangat susah, seperti misalnya dinosaurus gitu ya, atau apa gitu, dan kita sukses membawakannya, itu jadi poinnya tinggi banget gitu. Sedangkan kita kalau misalnya membawa pattern yang simple banget, tapi achieve juga, itu poinnya lebih rendah pasti. Jadi semakin kita take the risk dengan level yang tinggi banget, dan kita achieve, kita pasti bisa menang kayak gitu. Oke, gimana Mas Anto terjawab? Mas Yanto tadi ya? Oke, sudah. Oke, terima kasih Mas. Tapi ini pertanyaan dari aku sih. Pernah nggak ngeliat latte art paling absurd tuh gambarnya apa? Absurd? Yang latte art yang paling absurd tuh gambarnya apa? Gambar apa ya? Gambarnya biasanya ngeblur aja sih, absurd sih menurut saya. Yang ngasal aja dia kan? Iya kan? Kalau ngasal. Yang paling wow gitu menurut lo orang luar gitu bikin apa? Ada yang bikin agak sebadan itu ada. Yang agak dicangkir kecil gitu? Iya ada. Buset. Ada. Itu jago. Presisi banget tuh ya. Iya. Buat kita yang tangannya suka panikan nggak bisa tuh bikin kayak gitu-gitu tuh. Tremor. Iya, tremor suka, apalagi gue panikan dulu. Oke, masih boleh bertanya dari teman-teman media? Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman media kita close sekarang. Nah sekarang gue pengen kasih satu pertanyaan ke narasumber. Pertanyaan terakhir untuk para narasumber menutup obrolan di siang hari ini nih teman-teman. Apa harapan dari teman-teman untuk bisa terus berkarya dan berprestasi di industri kopi? Mungkin dari Elsia dulu kali ya. Boleh dinaikin volumenya? Bukan tukeran. Oke, dari aku semakin banyak pihak-pihak seperti kayak Top Coffee gini, Yes. ini semakin membantu buat para petani kopi ke depannya, apalagi untuk penerima beasiswa ya kan. Yes. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa cobain Top Coffee, siapa tahu nanti kalian yang selanjutnya. Wow, tepuk tangan buat Top Coffee. Top Coffee pahalanya banyak nih bantuin orang-orang nih, gokil. Mas Michael, makasih ya Mas. Lanjut mungkin dari Megan, silakan. Halo. Harapannya gimana nih untuk bisa terus berkarya dan berprestasi di industri kopi? Mungkin dari angle entertain kali ya. Semoga banyak anak muda yang bisa tumbuh saling inspirasi dari bakat atau karya yang mereka lakukan ya. Oke. Pastinya bersama Top Coffee juga yang pastinya akan menemani proses perjalanan kalian sebagai kopinya orang Indonesia. Oh, kopinya orang Indonesia. Terima kasih Megan. Kita lanjut. Gimana nih menurut POV dari barista kelas internasional? Gimana terus bisa berkarya dan berprestasi di perkopian ini? Kalau dari saya sih mungkin kan sebagai barista kita emang harus selalu belajar hal baru, pastinya ikut kompetisi bagus banget buat kita sebagai barista, menambah pengalaman dan ilmu lagi, koneksi juga. Lalu ya kalau misalnya nggak punya alat, jangan lupa ada Top Coffee juga biar gampang. Itu dia, simple. Iya, jadi goalsnya kita harus jadi version yang lebih baik dari kita sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Brian. Dan kita masuk last but not least dari brand, dari Top Coffee. Ini Mas Michael, gimana pandangannya? Harapannya untuk bisa terus berkarya, mungkin buat anak-anak muda juga untuk berprestasi di industri kopi? Ya, sebenarnya kalau mungkin bukan harapan ya, tapi komitmen dari kita Top Coffee itu sendiri. Betul. Ya. Sebetulnya Top Coffee itu punya komitmen sebagai kopi orang Indonesia. Kita mau terus berinovasi. Tentunya industri kopi ini akan terus maju dan terus punya
mengeluarkanlah istilah varian-varian yang baru dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia, dan kita harap kita bisa terus menjadi teman dan inspirasi untuk orang-orang Indonesia di luar sana melalui produk-produk kita yang berkualitas seperti itu. Oke, pokoknya apapun yang kalian tempuh ke depannya, yang pasti Top Coffee akan selalu menemani kita semua para Top Lovers, karena Top Coffee kopinya orang Indonesia. Tepuk tangan buat Top Coffee dan teman-teman narasumber yang sudah ngobrol-ngobrol bareng kita di atas panggung. Oke, selanjutnya kita akan mengabadikan momen simbolis serah terima beasiswa living cost dari Top Coffee kepada 3 orang anak dari keluarga petani kopi. Kami mempersilakan rekan-rekan media untuk mengambil posisi foto. Kita pose pertama dulu ya. Aku mengundang Kurnia Trimukti dan Adi Prayoga untuk ikut foto bersama menerima apresiasi dari Top Coffee. Oke. Silakan buat teman-teman panitia untuk dibantu blockingnya. Iya. Oh, ini yang tadi di video ya? Halo. Oke. Aku ikut foto. Boleh ya? Bentar. Oke, dihitung ke. Belum. Udah tekor. Kapan lagi Anci bantuin ngangkat ini? Speaker mau? Kurang ke sana, oke. Oke, ini dia serah terima beasiswa living cost dari Top Coffee kepada 3 orang anak petani kopi. Kemudian ketiga foto bersama 1, 2, 3. Belum. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, pop-up serah terima diberikan dari Top Coffee ke Kurnia, Adi Prayoga, dan Elsie. Ini dia simbolis serah terima beasiswa living cost dari Top Coffee kepada 3 orang anak dari keluarga petani kopi. Aku mikir deh. Oke. Senyumnya mana? 1, 2, 3. Oke, serah terima sudah, foto-foto sudah, tapi kurang lengkap rasanya. Ini kan perayaan Hari Kopi Sedunia. Kalau kita tuh nggak coffee toast dulu. Nah, dari tim Top Coffee sudah persiapkan gelas kopi teman-teman untuk kita rasain nikmatnya Top Coffee. Sudah pada, nah ini dia kopinya sambil dipegang ya. Oke. Pasti gue nggak dapet ngeliatnya, pasti nggak dapet. Kamu juga mau. Kita nanti akan toast bersama, ya mungkin buat yang sudah makanya coba mampir ke booth Top Coffee, kita akan toast bersama. Nanti kalau aku bilang Top Coffee, teman-teman bilang kopinya orang Indonesia. Tuh kan, orang 2, 3, 1 lagi. Teman-teman, jangan lupa kita bakal seru-seruan sampai malam. Akan ada dance competition, ada music competition, cerdas cermat juga dari teman-teman SM sederajat. Nanti juga ada guest star kita yang akan seru-seruan di hari ini. Ada Nuka, ada Mesa Hira, ada Nyoman Paul, ada Samuel Cipta, Olivia Pardede. Mau dong? Sama nasi goreng satu bisa? Oke. Megan care banget sama gue, Oke, teman-teman, kita abadikan toast hari ini bersama Top Coffee. Mau dibuka aja? Oh, dibuka. Tanpa sedotan. Oh ya udah, kalau gitu dari tadi kita ini aja buka top ininya, tutupnya. Teman-teman yang pengen nyoba nikmati Top Coffee langsung aja mampir ke booth-nya Top Coffee. Oke, langsung saja. Kalau sudah hitungan ketiga nanti teriak Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Top Coffee,
kopinya orang Indonesia. Tepuk tangan buat Top Coffee dan para narasumber yang hadir di sini. Enak ya? Jadi kita nongkrong ya? Cheers dulu, cheers dulu. Oke. Oke teman-teman, habis ini Brian Masga selaku barista Indonesia akan memberikan performance latte art dan kreasi spesial Mont Blanc Top Coffee version gitu. Mungkin para narasumber boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Mega, terima kasih Pak Michael, Helshe, Pak Kurnia, Kak Triyoga.